antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kita sudah berada di Taman Piring 0 km Banjarmasin. Nah tuh, makin deras. Jadi tok 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 tok. Makanya disebut lotok. Halo semuanya, selamat pagi dari kota cantik Palangkaraya. Teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti channel ini dari awal, teman-teman tahu saya posisinya sekarang di mana. Jadi tempat ini adalah tempat di mana saya membuat konten atau video pertama saya di channel ini ya. Jadi hari ini kita akan meninggalkan sejenak kota Palangkaraya ya teman-teman. Kita mau main ke provinsi tetangga yaitu Banjarmasin. Bagaimana perjalanannya? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Kita tinggalkan dulu Palangkaraya. Selamat jalan ke Palangkaraya. Sekarang sudah pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, dan kita langsung start aja dari sini menuju Banjarmasin. Oke teman-teman, jadi posisi saya saat ini sedang melintasi jembatan Tumbang Nusa. Jadi untuk jembatan Tumbang Nusa ini memiliki panjang 10,5 km. Jembatan Tumbang Nusa bisa disebut dengan jembatan layang yang melintas di atas rawa gambut. Desa Tumbang Nusa, Jebiren Raya, Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat memasuki gerbang selamat datang Kabupaten Pulang Pisau, jalan yang saya temui adalah jalan berbatu dan berlubang seperti ini ya teman-teman.
Sekarang posisi saya di Pulang Pisau, tapi kita nggak mungkin lewat jalur kotanya ya, karena ada pengumumannya tadi, ada perbaikan ya di daerah jalur kotanya. Jembatan rusak, infonya jembatan rusak ya, jadi sedang ada perbaikan. Jadi kita lintas saja di Pulang Pisau ini lewat jalur lingkar luarnya ya. Tapi kondisinya jalur lingkar luarnya seperti ini teman-teman. Di kejauhan sana itu jalannya rusak, sedang perbaikan juga dan berdebu. Oke, saya mau lanjut saja. Mungkin saya tidak akan video ya di sini, karena saya fokus cepat-cepat lewat jalur yang berdebu ini aja. Jadi kalau sampai daerah sini kita banyak menemukan rumah-rumah orang Bali. Jadi orang Bali lumayan banyak di daerah sini. Kalau nggak salah ini daerah, nama daerahnya ini teman-teman, kalau nggak salah Basarang ya. Nah seperti di belakang saya, rumah orang Bali. Sekarang saya berada di salah satu pura Jagatnata, Kabupaten Kapuas, Jalan Trans Kalimantan, Basarang kilometer 10 katanya. Jadi ini puranya ya. Kita lihat-lihat sebentar dari luar aja. Itu megah sekali ya yang di tengah. Jadi ini salah satu pura yang ada di daerah Basarang ini, teman-teman. Kita lihat sedikit dalamnya seperti ini. Oke, kita sambil rest dulu ya, istirahat sebentar. Saat ini saya sedang melintasi jembatan Pulau Telo. Namun untuk papan nama jembatan ini sudah tidak ada ya teman-teman di bagian sininya.
Ya, sekarang saya berada di pelabuhan penyeberangan Peri Selat ya. Nah, jadi di depan saya itu adalah Sungai Kapuas. Ini Sungai Kapuas ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan feri? Ya, saya mau nyebrang dan melihat Sungai Kapuas saja sih sebenarnya. Dan kalau lewat jalur daratnya lumayan sih. Kita harus ke arah sana agak mutar. Nah, di sana ada jembatan juga, jembatan penyeberangannya. Nah, jadi ini lumayan motong sih sebenarnya untuk motor ya. Kalau mobil lebih baik langsung lewat darat aja. Jadi saya nunggu feri yang satunya datang. Karena tadi saya datang, ferinya berangkat nyebrang. Oke, kita tunggu sebentar. Sekarang saya berada di perbatasan antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Di belakang kita ada lambang burung Garuda. Ini perbatasannya ya teman-teman. Tapi sepertinya tidak terawat ya. Nah, selamat datang di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di sini kita juga akan berganti waktunya dari waktu Indonesia Barat menjadi waktu Indonesia Tengah. Kita sebentar lagi akan memasuki waktu Indonesia Tengah di Kalimantan Selatan. Jadi beginilah kondisi dan situasi perbatasan antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kita lanjut aja. Di sini panas sekali ya teman-teman. Sekarang waktu Indonesia Barat sekarang pukul 12:19 dan waktu Indonesia Tengah kita memasuki waktu jam 1 siang lewat 19 menit. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah sampai di Banjarmasin. Ini pas jam makan siang ya. Kita makan siang dulu masakan Padang di rumah makan Padang Jaso Bundo.
stabil ya habis makan. Setelah ini kita lanjut perjalanan lagi. Kita cari penginapan. Habis. Akhirnya kita sampai juga di Taman Siring 0 km Banjarmasin. Jadi sebenarnya saya sudah masuk kota itu dari tadi. Cuma karena saya bawa motor, jadi cuma sedikit ya yang bisa saya ambil gambar-gambarnya di perjalanan di dalam kota tadi. Karena lumayan padat juga ya. Jadi saya tidak terlalu banyak mengambil gambar. Sekarang kita sudah berada di Taman Siring 0 km Banjarmasin. Akhirnya sampai juga ya. Jadi ini kondisinya masih cukup sepi-sepi aja. Oke. Nah, di sana menara pandang. Ya mungkin ini aja dulu di sini. Kita cari penginapan dulu ya. Oke, untuk taruh barang-barang. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di penginapan. Ini saya nginapnya di Hotel Metro ya. Jadi saya nginap di Hotel Metro di Banjarmasin ini. Jadi begini kondisi hotelnya. Saya dapatnya di kamar 201. Nah, kondisi kamarnya seperti ini ya. Cukup lah untuk satu orang karena saya sendiri. Jadi saya pesan yang single bed yang kecil. Jadi di sini ada meja kecil, ada dikasih air seperti itu ya. Tapi nanti kita beli aqua. Jadi cahayanya juga lumayan ya, untuk tidur. Di sini ada kursi, ada mejanya. Ada cermin. Oke. Kamar mandinya di sini. Ada gantungan baju di sini. Ada lemari. Ya, kita dikasih handuk, tapi saya ada bawa handuk dari rumah. Selimut saya juga ada bawa selimut dari rumah. Nanti kita ganti aja lah. Oke. Kita ke kamar mandi. Nah, kamar mandinya seperti ini. Seperti ini ada apa? Ember kecilnya untuk ambil airnya, ada ember. Klosetnya kloset duduk, ada shower, ada ini juga cermin juga di sini. Ya mungkin begitulah ya tempat saya selama beberapa hari di Banjarmasin ini. Nanti kita jalan-jalan, explore sedikit ya. Karena beberapa hari aja saya di sini, jadi nggak mungkin semuanya bisa saya explore, jadi sebagian lah. Oke, jadi cukup worth it ya. Dengan harga saya dapatnya per malamnya 150.000 ya. Kalau saya tempat tidur itu ya secukupnya aja, nggak perlu mahal-mahal. Oke, mungkin itu dulu update-nya teman-teman. Tadi saya mau ke Museum Mesaka ya teman-teman, tapi ternyata museumnya sudah tutup. Dari Museum Mesaka yang tutup tadi, saya bergerak lagi mau ke rumah Ano 1925. Nah, inilah rumahnya di belakang kita ini. Tapi ternyata tutup juga rumah Ano ini. Nah, jadi saya bingung nih mau kemana nih. Mungkin kita jalan-jalan di Siring aja ya.
Coba, tapi kita lihat dulu sedikit rumah Ano ini dari luarnya. Jadi kondisinya seperti ini ya rumah Ano ini. Nah di sini rumah Ano 1925. Mungkin kalau kita bisa masuk, kita bisa tahu sejarahnya ini, sejarah dari rumah Ano ini. Cuma sekarang sedang tutup ya. Nah inilah Sungai Martapura ya. Teman-teman, nah ini Siring, ini masih panas, tapi yang mau saya tuju ini pada tutup semua ini. Oke, kita jalan-jalan di sekitar sini aja, di Taman Siring. Kita lagi lihat patung bekantan. Wah, besar sekali ya. Ini lagi nyembur deh, lagi nyembur pas di pinggir Sungai Martapura. Masih panas ya teman-teman cuacanya. Panas benar. Nah, itu bekantannya. Lama juga ya dia nyembur ini airnya. Berarti penampungannya cukup besar juga ini. Makin deras. Jadi ini speed dan ada juga kapal-kapal di sana untuk susur sungainya. Tapi mungkin ini belum ada aktivitas kapal sekarang untuk susur sungai. Nanti kalau kita lihat ada aktivitas kapal untuk susur sungai, kita coba naik kapalnya ya, kapal klotok. Jadi di jam segini Taman Siring ini ya, maupun yang kiri atau yang kanan itu sepi juga ya, masih sepi. Saya beli es teh, panas banget, haus. Nah di sana jembatan warna-warninya ya, di depan kita jembatan warna-warni. Nah itu, jadi memang sepi-sepi aja di Siring Banjarmasin ini. Oke, mungkin kita balik aja ya ke penginapan dulu, istirahat. Nanti malam kita coba lihat jalan-jalan lagi. Oke, jadi malam ini kita makan di Depot Miji. Jadi non halal ya. Saya pesan mie goreng pangsit tadi. Oke, kita coba. Oke, kita mau naik klotok susur Sungai Martapura. Ini posisi dari Siring. Tapi kita masih nunggu apa yang mau naik juga. Jadi kalau cukup orangnya baru kita jalan. Oke, jadi ini kondisi Siring, Kota Banjarmasin malam hari. Kebetulan hari ini bukan hari libur, jadi sepi-sepi aja. Kalau hari libur pasti ramai nih. Ini klotok yang kita gunakan, ada nomornya, nomor 25. Banyak klotok yang nongkrong. Kita cek dalam. Bapaknya nunggu juga. Kita punya anak apa? Oh ya kan. It's
Jadi untuk posisi di dalam kelotoknya seperti ini ya. Di belakang kayaknya lebih enak tuh, lebih santai. Coba kita ke belakang. Jadi posisinya kita harus merangkak karena atapnya memang rendah. Oke. Di depan kita ada menara pandang, cuma saya tanya tadi sudah lama tidak dibuka untuk menara pandangnya. Oke, kita berangkat. Jadi ini ya suara klotok itu. Jadi tok 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 tok. Makanya disebut klotok. Jadi ini yang selesai ya, selesai keliling-keliling. Sekarang giliran kita. Masih nunggu sepertinya, nunggu untuk cukup orangnya. Giliran kita yang jalan. Bisa mundur dia. Jadi semua orang itu pada di atas, nggak ada yang di dalam. Soalnya pemandangannya lebih bagus di atas. Di dalam kosong.
Banjarmasin. Iya. Salam buat Palangka, warga Palangka. Oke. Kena bulik Palangkai. Oke. Halo. Apa kabar buat Palangkaraya? Ada pesan? Untuk warga Palangkaraya mampir ke Banjarmasin. Biar tahu tongkrongan anak Banjarmasin kalau malam. Oke. Sekarang kita di mana? Tuku kopi Bak- 2. Bakul Kopi ya. Iya, samping Tuku. Bang Kasel ya. Oh, samping Bang Kalsel. Tuku kopi. Ya. Tuku kopi. Jadi kita ngopi-ngopi dulu, santai di Banjarmasin. Bersama Mas siapa nih? Boleh. Oke. Oke, mohon maaf kalau berisik teman-teman. Karena kita memang di pinggir jalan. Jalan. Pinggir jalan guys. Mantap.